Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi, Bandung D104, D102. Pada kali ini saya akan membahas jurnal dari saudara Yuri Deswana Geoffrey dengan judul Perancang Model Interaksi Tangan Virtual dalam Dunia Augmented Reality. Langsung masuk ke abstrak. This research promote the topic concerning the interaction techniques in virtual hand and augmented reality environment, or AR. AR uses tracker library that use markers to know the human gesture, the kind of interaction, manipulation of the model, manipulation of the script, button pressing, and deprecated the model. Virtual hand could become an alternative in augmented reality environment. The study furthers that to do all the kind of interaction stated above, we only need a finger to interact with. At the end, this virtual hand I meant to be able to do such a basic interaction in the world of augmented reality. Pada intinya, penulis ingin membuat teknik interaksi pada augmented reality menggunakan tangan tanpa bantuan dari alat seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. Masuk ke pendahuluan, pengertian augmented reality. Pada perkembangan teknologi semakin meningkat, hal ini juga berpengaruh terhadap bidang computer vision. Definisi computer vision secara umum adalah merupakan ilmu dan teknologi bagaimana suatu mesin atau sistem menjadi mesin. Masukan untuk suatu sistem berbasis computer vision adalah citra atau image. Data citra dapat berbentuk urutan video, citra dari kamera, dan lain-lain. Beberapa hal yang dikerjakan oleh computer vision adalah recognition, motion, sensor reconstruction, and image restoration. Berikut beberapa contoh penerapan computer vision, yaitu controlling process, detecting events, organizing information, modeling objects for environments, and interaction human computer interaction atau HCI. AR adalah salah satu teknologi menggunakan teknik computer vision dalam menentukan kesesuaian antara citra dan dunia nyata, menghitung pose, project matrix, dan homografi dari persaingan ini. Berikut contoh gambar multivariate versi cepat di atas marker. Kunci pesan dari sistem AR adalah meniru semirip mungkin keadaan kehidupan nyata. Dengan kata lain, dari sudut pandang pengguna tidak perlu belajar terlalu lama dalam menggunakan sistem AR. Sebaliknya, dengan cepat mampu menggunakan operasi sistem tersebut berdasarkan pengalaman dalam dunia nyata. Untuk menjalankan sistem AR, minimal terdiri atas kamera, perangkat monitor, dan dalam kasus-kasus tertentu memerlukan perangkat khusus untuk berinteraksi dengan objek virtual. Berikut adalah perangkat penutup teknologi AR. Perangkat penutup dapat diganti dengan perangkat video secret untuk meningkatkan sistem intuitif dari objek virtual. Perangkat video secret biasanya dinamakan dengan head mounted display atau HMD. Contoh seperti portrait atau sejenisnya akan memenuhi seluruh sudut pandang pengguna sehingga keseimbangan yang dapat tercapai. Berikut salah satu contoh head mounted display dari gambar. Untuk menyebar objek virtual dalam dunia nyata terdapat 5 langkah seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4. Pertama, hasil citra dari kamera atau webcam diubah dalam bentuk binari hitam atau putih berdasarkan nilai threshold cahaya. Dalam citra ini kemudian dilakukan pencarian terhadap pola kotak. Kemudian ada beberapa kotak yang dikenali dengan dalam tahap ini. Namun, tidak semua kotak tersebut adalah marker. Untuk setiap kotak yang terdeteksi, maka dilakukan sesuai terhadap marker yang sedang dilatih sebelumnya. Jika sesuai, maka AutoKit Plus menemukan marker tracking atau visual marker. AutoKit Plus kemudian menggunakan ukuran marker dan pola orientasi yang telah diketahui untuk menghitung posisi kamera relatif terhadap marker. Hasil dari perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam matriks 3x4. OpenGL kemudian digunakan untuk merender objek virtual berdasarkan matriks 3x4 yang berisi nilai posisi kamera relatif terhadap marker dan dalam real world coordinates. Berikut ini contohnya. Yang kedua, studi tentang interaksi dalam AR. Ada kode di sini. The Theater of Computation mengatakan bahwa the product is no longer the basis of value experience is. Masuk sangat jelas bahwa dalam merancang suatu produk, dalam hal ini program AR, tidak menjadi masalah apakah produk itu sederhana ataupun kompleks. Yang menjadi nilai suatu produk justru terletak dari pengalaman yang disarankan oleh pengguna. Pengalaman pengguna berkaitan erat dengan interaksi terhadap produk AR.
Oleh karena itu, membuat program AR seharusnya tidak meninggalkan sisi pengalaman interaksinya agar program tanpa alat interaksi. Dalam paparan sebelumnya, disebutkan bahwa salah satu implementasi dari computation adalah interaksi manusia-komputer atau human computer interaction (HCI). Delapan kriteria dalam membangun aplikasi yang berbasis komputer AR adalah berikut. Yang pertama, affordable. Yang kedua, mengurangi beban psikologi. Yang ketiga, tidak membutuhkan usaha awal. Yang keempat, kemudahan dipelajari. Yang kelima, keuangan minimum. Yang keenam, fleksibel dalam penggunaan untuk tidak prinsip ada umpan balik yang terdapat toleransi terhadap kesalahan. Oleh karena itu, tiga jenis interaksi dalam sistem AR adalah sebagai berikut. Yang pertama, pointing. Pengguna dapat memilih objek, dapat menetapkan atau memposisi suatu objek. Disebutkan juga bahwa pointing ini merupakan jenis interaksi dasar yang harus diadakan agar sistem AR lebih interaktif dan konstruktif. Pointing dapat dipecah lagi menjadi beberapa pointing berdasarkan dimensi aplikasi dan sistem. Yang kedua, gestur. Aksi yang dikerjakan dengan menggunakan perangkat pointing mengangkat dan diaplikasikan tidak ambigu oleh pengguna dan aplikasi. Gestur dibagi lagi menjadi 5 gestur, yaitu tracing, connection, triggering, dragging, dan drag and drop. Yang ketiga, widget berinteraksi dengan sistem AR melalui menu, tombol, memberi input, dan output. Secara umum, klasifikasi interaksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu personalization dan whole gesture connection, yaitu yang berfungsi seperti tombol dan itu tidak tertentu. Dalam interaksi gestur, vertical manipulation tidak manipulation oleh backbone disebutkan bahwa interaksi terjadi menjadi dua berdasarkan dengan yaitu yang di dekat subjek dan yang menjauh dari subjek. Untuk objek yang dekat dengan subjek, yaitu jangkauan tangan, objek dapat dimanipulasi secara intuitif. Sedangkan untuk objek yang jauh dengan subjek, yaitu yang di luar jangkauan tangan, diperkenalkan dengan teknik ray selection. Bachman juga membahas mengenai interaksi dengan sistem AR menggunakan tangan virtual yang dilengkapi dengan haptic feedback berupa sarung tangan yang diberi alat elektronik sederhana sebagai penggetar. Fingertips mengeksplorasi mengenai kesederhanaan, kemudahan, dan sifat alami dalam berinteraksi. Namun, sepanjang pengamatan, fingertips mampu atau tidak ditujukan untuk berinteraksi dengan model virtual berdimensi kecil. Yang pertama, alat. Dalam penelitian ini digunakan peralatan komputer dan beberapa marker yang berbeda ukuran. Spesifikasi dari komputer yang digunakan adalah Pentium 2 core 2,2 GHz, memori 2 GB, hard disk 500 MB, dan simulation Logitech. Marker yang digunakan mempunyai ukuran yang berbeda-beda untuk diteliti, yaitu 1 x 1 cm, 1,5 x 1,5 cm, 2 x 2 cm, 2,5 x 2,5 cm, dan 3 x 3 cm. Bahan: mencari literatur yang dari dalam dan luar negeri yang berkaitan dengan model interaksi dalam dunia virtual reality. Pengumpulan data dari lokasi penelitian berupa data spesifikasi komputer yang terdiri dari data perangkat keras dan data perangkat lunak, serta pengumpulan data mengenai marker yang dapat dideteksi. Ketiga, alur. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita mulai persiapan komputer. Jadi, apakah di bawah 6 kali? Jika sudah di bawah 6 kali, maka langsung ya merancang model tangan virtual langsung selesai. Jika tidak, lakukan pengujian marker terdeteksi atau tidak terdeteksi. Jika ya, dapat ID marker yang terdeteksi, langsung uji apakah di bawah 6 kali. Jika ya, langsung merancang model tangan virtual. Jika lakukan pengujian marker terdeteksi atau tidak. Jika tidak, dapat ID marker yang tidak terdeteksi, lakukan uji sampai uji di bawah 6 kali, maka langsung merancang model tangan virtual. Untuk lokasi penelitian ini adalah ada laboratorium komputer jurusan teknik Universitas Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Pulau Sulawesi Tengah. Yang ketiga, hasil dari pembahasan. Interaksi yang digunakan dalam sistem augmented reality adalah interaksi langsung. Artinya pengguna secara langsung dapat melakukan manipulasi model virtual yang ada. Interaksi jenis ini diharapkan untuk
menumbuhkan kesan lebih intensif atau kesan yang dalam menggunakan aplikasi ini. Diharapkan juga agar seseorang yang ingin berhidup ini orang tersebut tidak perlu latihan khusus dan dalam latihan lama, karena interaksi ini adalah apa yang orang tersebut lakukan sehari terhadap objek nyata. Adapun desain dari tangan virtual yang digunakan dalam aplikasi teknologi menyerupai dengan tangan manusia. Perbedaan tersebut dihindari untuk visualisasikan. Dalam pandangan tangan virtual ini hanya menggunakan dua jari, yaitu jempol dan tunjuk. Kebutuhan akan semua jenis interaksi dalam komputer data interaksi seperti yang tersebut dapat dilakukan hanya dengan dua jari virtual. Tangan virtual dalam tantangan ini adalah perangkat virtual tunggal untuk segala melakukan input. Jadi, fitur ini tidak menggunakan keyboard, mouse, atau perangkat masukan lain untuk diaktifkan dari tangan virtual. Hal ini dapat memberi kesan lebih dalam terhadap penggunaan pengguna dan lebih detail seperti itu di situ tangan. Ada tangan virtual akan tergambar hanya jika tiga marker yang terletak pada tangan terdeteksi oleh ArcToolKit Plus. Jika yang terdeteksi kurang dari 3 marker, maka hanya tergambar kotak di atas marker yang terdeteksi. Untuk dapat berinteraksi dengan model virtual, marker yang terletak di ujung tunjuk dan ujung jempol harus terdeteksi, karena marker tersebut adalah marker kunci yang didesain. Selain untuk penggambar visual, tangan juga namanya untuk perhitungan interaksi. Pemetaan marker pada tangan manusia dapat dilihat pada gambar 5. Marker tadi di ujung tunjuk, di pangkal jari tunjuk, dan di ujung jempol. Seperti terlihat dalam gambar aplikasi, marker diletakkan pada ujung jari tunjuk dan jempol tunjuk agar lebih nampak sesuai dengan jari manusia. Maka diciptakan beberapa asumsi pertama adalah jari tunjuk yang merusak tinggi, yaitu yang terdekat seperti angka jari tunjuk dan sebagainya. Kedua, jari jempol yang tidak mempunyai perjanjian antara pangkal dan jari jempol dengan asumsi ini sifat realistis dapat dicapai untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar ini. Penjelasan gambar bagian titik A terhadap titik B. Buku jari atau tunjuk relatif terhadap jarak antara titik A dan E dan absolut terhadap titik B. Titik B relatif terhadap dirinya sendiri, yaitu titik B absolut terhadap titik B, dan titik E relatif terdapat terhadap titik B. Dalam menggambar tangan virtual, yang menjadi titik utama penggambaran adalah titik B. Karena titik A dan titik E relatif terhadap titik B, maka panjang A sampai B dan E sampai D dapat memanjang atau membentuk sesuai dengan gerakan titik B. Titik C dipilih sebagai patokan dalam penggambaran tangan virtual karena titik C tidak tergantung pada titik lain, khususnya tetap relatif terhadap titik-titik yang lain. Kemudian untuk menentukan ukuran marker yang digunakan, maka diadakan percobaan pengetesan marker. Aturan yang diberlakukan adalah jarak antara posisi webcam dan marker adalah minimal 8 cm. Maka ini didapat dari asumsi penelitian berdasarkan PRT Medisan. Dari hasil percobaan didapat hasil deteksi sebagai berikut. Untuk ukuran marker 1 cm dengan jarak yang sama 80 cm oleh kamera tidak terdeteksi, yang 1,5 cm dengan jarak yang sama tidak terdeteksi, 2 cm dengan jarak yang sama terdeteksi, 2,5 cm pada jarak 80 cm terdeteksi, 3 cm dengan jarak yang sama terdeteksi. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, maka didapat bahwa untuk marker yang berhasil terdeteksi adalah ukuran 2 cm, 2,5 cm, 3 cm, dan 3,5 cm yang tidak ada di tabel. Kemudian ukuran marker juga mempengaruhi tingkat kenyamanan pengguna dalam interaksi. Semakin kecil ukuran marker, maka semakin nyaman seseorang dalam berinteraksi dengan objek virtual. Dalam tabel hasil percobaan, didapat bahwa ukuran kecil marker yang mampu terdeteksi oleh webcam adalah 2 cm x 2 cm.
Oleh karena itu, peneliti mengambil ukuran marker ini sebagai marker untuk melakukan model. Posisi marker yang terletak di ujung jari untuk daging jempol dilekatkan oleh plaster double tap di sebelah pintu yang terbuat dari kertas untuk memudahkan pengguna dalam memasang pada jari. Ukuran marker yang digunakan adalah 2 cm, diliputi oleh area putih dengan lebar 0,5 cm pada gambaran di atas. Area putih yang meliputi marker berguna saat marker berada di atas area berwarna gelap atau hitam, sehingga area putih ini dapat mempertegas antara datar marker itu sendiri. Sebagai contoh, garis masuk terletak dengan jarak marker putih 0,5 cm. Dari kesimpulannya bisa didapat, tangan virtual dirancang dengan menggunakan jenis interaksi langsung dan alamiah. Tangan virtual ini dirancang dengan menempatkan 3 marker sebagai patokan dalam menggambar tangan virtual. Ukuran ketiga marker tersebut adalah 2 cm berbentuk buntut besar. Marker dikelilingi oleh area putih sebagai pembeda yang jelas antara marker dan latar sekitar. Dengan adanya area putih akan menyebabkan marker akan terlihat jelas saat ditangkap oleh kamera atau webcam. Tangan virtual ini dirancang hanya menggunakan 2 jari virtual untuk berinteraksi dengan sistem. Kebutuhan dasar interaksi seperti mengambil objek virtual dan menggunakan tembok virtual dapat dilakukan hanya dengan 2 jari saja. Kemudian nanti dari segi pemrograman akan lebih mudah dijelaskan. Jadi pada intinya pemrograman virtual ini nanti bisa dipakai untuk masa depan, untuk perkembangan lebih jelas, bisa digunakan untuk sarana pembelajaran anak-anak seperti pemasukan buku seperti ini, bisa juga untuk hiburan semacam, untuk seperti misalnya game atau hiburan 3D seperti film yang kita langsung bisa berinteraksi dengan apa yang terjadi dalam film tersebut, seperti video 360 tapi kita bisa berinteraksi di dalam film tersebut. Kali ini sekian pembahasan jurnal saya. Terima kasih terhadap penulis jurnal ini, yaitu Yuri Devana Jeffrey, atas jurnal yang sangat bagus ini. Sekian dari saya.